Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya untuk teman-teman. Oke, ini kita buat video lagi ya. Ini tentang spool motor ya. Ini kita bahas ya untuk bagian pengapiannya. Oke, ini salah satu hal yang penting untuk sepeda motor ya. Ini di sini ada 3 fungsi bagiannya ya. Ada spool api, spool lampu sama pengisian ya. Terus ada pulser, itu yang bagian-bagian dari spool ini. Oke, bagaimana sih ciri-cirinya kalau si spool ini lemah ya ataupun sudah mati? Oke, kita akan bahas, ikuti terus videonya ya. Jangan lupa like dan subscribe dan juga share ya, untuk bisa kami lebih semangat lagi untuk buat tutorial yang bermanfaat untuk tentang sepeda motor ya. Oke, kita lanjut, kita bahas. Oke, untuk teman-teman kita bahas tentang ini ya, spool. Ada 3 bagian, yaitu spool pengapian CDI ya, ini yang kecil. Ini khusus untuk pengapian CDI ya untuk teman-teman. Itu yang pertama. Terus yang kedua ini ya, yang gulungannya yang besar ini juga gulungannya seperti ini ya, tapi di sini halus kecil, makanya dia dibalut biar aman ya. Jadi yang sering mati ini, makanya ini diusahakan jangan kena air ataupun kena oli ya, nanti spoolnya bisa kontak jadi mati. Oke, terus yang kedua ini ya, spool untuk pengisian dan spool lampu. Oke, ini untuk spool pengisian dan spool lampu itu warna kuning ya untuk pengisian, untuk lampu, dan warna putih untuk pengisiannya. Oke, itu yang kedua. Terus yang ketiga pulser ya teman-teman. Ini pulser fungsinya sebagai pemutus api ya ataupun switch untuk CDI ya, jadi pulser juga bagian dari spool. Oke, itu dia 3-3-nya ya teman-teman. Oke, yang paling penting adalah bagaimana kalau salah satu dari komponen ini lemah ya. Yang paling sering sih ini di spool pengapian ya. Kalau spool lampu sama pulser mungkin jarang, tapi yang paling sering di sini. Tapi kita bahas semua ya biar jelas. Oke, kita bahas yang pertama itu spool pengapian ya. Ini untuk spool pengapian, kalau dia lemah ya teman-teman, itu paling sering api busi nggak ada ya, hilang. Jadi itu kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak ya. Itu ciri-cirinya kalau spool pengapian yang rusak. Jadi bisa jadi nanti yang paling parah ya, api busi hilang. Itu yang pertama untuk ciri-ciri spool apinya. Terus yang kedua itu pengapian di busi kecil ya teman-teman, kecil atau beda dari yang biasanya ya. Itu untuk yang kedua. Jadi kalau teman-teman mengalami seperti itu, api businya kecil, kemungkinan itu di spool apinya juga lemah ya. Atau teman-teman ambil kabel korsletkan aja ke bodi motor ya, situ juga bisa nampak nanti apinya kecil. Jadi bisa jadi ini penyebabnya, api busi juga bisa jadi kecil ya untuk yang keluarannya dari koil. Oke, itu yang kedua. Terus yang ketiga, terus ciri-ciri yang ketiga, motornya bisa susah hidup ya, ataupun nggak mau hidup. Kadang dia hidup sebentar ya, terus dia mati lagi, kita engkol lagi, kita hidupkan, dia payah ya, seperti itu. Jadi kadang apinya ada, kadang apinya enggak ada ya, seperti itu ya teman-teman untuk ciri-cirinya untuk spool pengapian. Jadi kalau teman-teman mengalami seperti itu, jadi diengkol-engkol lama baru dia hidup ya, itu pun susah. Kadang kita hidupkan dia udah hidup terus nggak normal ya, bisa jadi nyendat seperti itu. Itu ciri-cirinya juga spool, salah satu ciri-cirinya spool yang lemah ya. Oke, untuk yang selanjutnya teman-teman bisa cek ya dari
ini keluarannya yang warna ini ya teman-teman, warna hitam garis merah. Oke, jika teman-teman ini korsletkan ke body, dia ada tapi kecil ya, seperti itu. Terus teman-teman sambung, terus teman-teman ambil warna hitam garis kuning yang ada di cidia ya. Jika teman-teman dalam posisi kontak on, terus teman-teman engkol dan dikorsletkan juga ke massa, dia nggak ada apinya, nggak ada api keluar dari koil. Jadi besar kemungkinan itu spoolnya yang bermasalah ya. Jadi silahkan aja ganti. Ini yang udah korslet ataupun udah lemah, ataupun bisa jadi mati ya kalau seperti itu. Itu dia ciri-cirinya untuk spool yang ini ya, yang spool pengisian atau bukan spool pengisian, ini spool pengapian untuk sedia ya. Oke, itu yang penting dari sini. Terus selanjutnya ke spool pengisiannya ataupun spool lampu. Oke, ini untuk ciri-cirinya yang paling pertama itu lampu ya. Lampu dulu kita bahas. Lampunya bisa jadi redup, nggak terang ya, padahal bolanya taruh yang bagus. Terus kiproknya juga yang bagus ya, nggak ada bermasalah bagian kabel-kabel. Silahkan cek bagian pengapi, bagian spoolnya ini ya. Bisa jadi ciri-cirinya juga gosong ataupun menghitam ya, nampak seperti itu kalau untuk spool ini. Itu cara untuk pengecekannya. Terus untuk yang kedua, untuk spool pengisian juga ya. Pengisian biasanya aki tekor ya, tekor meskipun udah aki pro baru, kita ganti aki baru tapi nggak ngisi ya, seperti itu. Silahkan cek juga bagian sini ya, spool, ataupun cek nanti ada yang gosong atau bagaimana, itu bisa jadi salah satu penyebabnya. Oke, dan teman-teman bisa juga cara ngeceknya dilaga aja ya, dilagakan aja ke ataupun dikorsletkannya ke bodi motor, itu nampak nanti apinya kecil. Oke, itu dia untuk spool bagian pengisian dan lampu ya. Itu aja yang penting, ataupun ciri-cirinya kalau teman-teman dapat masalah seperti itu di motor teman-teman ya. Oke, terus ke bagian pulser ya. Ini yang paling penting juga ya. Ini yang paling buat kita sering pusing ya kalau untuk perbaikannya. Jadi ini bisa dites pakai tes pennya untuk cara jelasnya, cara ngeceknya apakah mati atau bagaimana ya. Tapi kalau dia lemah ataupun dia kadang-kadang ada keluar api di busi, kadang-kadang enggak, ini juga bisa jadi penyebabnya itu di pulser ya, pulser yang lemah belum mati seperti itu. Dan bisa jadi juga ini mesin jadi pincang ya, nggak normal. Ini juga salah satu penyebabnya pulser yang bermasalah. Oke, mungkin itu aja sih ciri-ciri yang paling menonjol ya kalau menurut saya, di pengalaman saya. Kalau untuk pulser yang mati jelas pengapian nggak ada ya, hilang seperti itu. Dan spoolnya juga ini ya, kalau udah mati pasti api ke busi udah hilang ya, sama mesinnya nggak mau hidup. Oke, untuk teman-teman seperti itu aja yang paling penting ya. Kalau teman-teman kurang jelas silahkan nanti di kolom komentar ya, kita belajar bersama-sama. Oke, untuk teman-teman mungkin itu aja yang penting dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.